Oke, selamat datang di video yang transformasi Laplace. Sebelumnya harusnya kalian udah pelajarin transformasi Laplace dari zaman matrek 2. Ini sudah dipakai, jadi ini mungkin akan lebih review lagi aja. Nah, intinya apa? Transformasi Laplace itu adalah transformasi persamaan dari domain waktu ke domain frekuensi. Dan tujuannya dalam konteks kontrol yang akan kita pelajari adalah menyelesaikan persamaan diferensial. Karena persamaan dinamika sistem adalah persamaan diferensial yang salah satu solusinya bisa dinyatakan dalam bentuk cara transformasi Laplace. Nah, untuk mengingat lagi, ini adalah persamaan dasar dari transformasi Laplace ya. Yang dimana suatu fungsi domain waktu dapat diubah ke fungsi domain Laplace dengan cara diintegralkan dari 0 hingga T hingga dari Ft e min St dt. T ini adalah variabel domain waktu dan S adalah variabel Laplace yang menyatakan variabel domain frekuensi dengan nilai S sama dengan sigma plus minus omega J. Nah, lalu kita mengingat lagi bahwa jika kita punya persamaan diferensial seperti x dot s, seperti kita misalnya mau ngelaplace x dot t, itu akan jadi sx dikurang x0. Lalu kalau kita ingin laplace x double dot t, itu menjadi s kuadrat x dikurang sx dikurang x dot 0. Seperti itu. Sedikit review saja. Jadi kita punya contoh persamaan x double dot tambah 3x dot tambah 2x sama dengan 1. Nah, kita hanya tinggal mentransformasi Laplace. Transformasi Laplace dari x double dot adalah, oh ya, ini kita asumsikan x0 dan x dot 0 itu bernilai 0. Oke. Sehingga kita nggak perlu memikirkan nilai x0-nya. Nah, x double dot itu adalah s kuadrat x. Ya, ini kita laplasin. Biasanya penulisan antara domain waktu dan Laplace itu kan seharusnya seperti ini ya. xt kita ubah menjadi xs. Cuman untuk menyederhanakan penulisan, biasanya kita hanya menulis dengan huruf kecil menjadi huruf besar. Seperti itu. Nah, ini kan jadi s kuadrat x ditambah 3s x ditambah 2x besar sama dengan 1. Nah, 1 itu transformasi Laplace-nya kalau kita punya konstanta adalah jadi 1/s. Nah, cuman teman-teman di sini perlu mengingat juga tabel transformasi Laplace. Nah, tabel ini nggak akan aku ajarin karena memang nggak bisa diajarin. Dia cuman kamu baca aja. Nggak bisa dihafalin juga semuanya. Karena nggak bakal bisa dihafalin semuanya. Tapi intinya teman-teman harus ingat bahwa ada namanya tabel transformasi Laplace yang teman-teman perlu baca. Seperti itu. Dan persamaan ini bisa kita, misalnya ini S yang aku kalikan semua ya. Menjadi S pangkat 3X gitu ya. S pangkat 3X ditambah 3S kuadrat X ditambah 2SX misalnya sama dengan 1. Dan udah, ini kita sudah berhasil mentransformasi Laplace-kan suatu persamaan. Dari transformasi Laplace ini kita bisa memperoleh bahwa X itu bisa kita kelompokkan jadi S pangkat 3 ditambah 3S kuadrat ditambah 2S sama dengan 1 ya. Lalu si X ini adalah 1 per S pangkat 3 ditambah 3S kuadrat ditambah 2S. Nah, kalau dari tahap ini kita udah peroleh, maka kita berhasil mentransformasi Laplace-kan persamaan tersebut. Dan dari cara ini kita bisa memperoleh balik apa persamaan X kita. Kita bisa memperoleh balik persamaan kita dari XS menjadi XT. Sorry. Dan kalau kita melakukan itu, maka kita sudah berhasil menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan transformasi Laplace. Nah, namun teknik ini adalah teknik lain lagi yang disebut inverse transformasi Laplace. Dan itu akan yang kita bahas selanjutnya. Inverse transform Laplace itu kita membalikan dari XS menuju XT atau dari domain frekuensi menuju domain waktu. Cara yang paling sering digunakan dan seharusnya memang akan digunakan adalah namanya partial fraction method. Nah, pada metode pecahan parsial gitu ya, kita menggunakan suatu prinsip sederhana dari transform Laplace, yaitu adalah
Jika kita punya pada domain Laplace 1 per S plus A, maka ekivalen transformasi Laplace-nya adalah eksponen min AT. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba aja kerjakan dulu. Ya. Cara partial fraction ini harus diajarkan di matematika 2A. Ya, matematika 2 harus diajarin cara pecahan parsial. Jadi aku harap aku nggak perlu ngulang lagi cara melakukan pecahan parsial. Yang pertama, kita punya 1 per S kuadrat plus 3 plus 2. Caranya adalah kita hanya perlu melihat persamaan ini. Ini bisa nggak kita pecah menjadi suatu akar-akarnya. Nah, kita akan tahu bahwa S kuadrat ditambah 3S ditambah 2 itu sama dengan S plus 1 S plus 2. Sehingga pecahan ini bisa kita nyatakan sebagai 1 per S plus 1 S plus 2. Nah, dengan begini kita bisa menyatakan dia dalam bentuk pecahan parsial S plus 1 plus S plus 2. Nah, untuk menentukan koefisien di atasnya, ya, untuk menentukan nilai koefisien yang berada di atasnya, kita bisa menggunakan pemisalan, misalnya ini A dan ini B. Lalu jika kita kalikan, maka ini menjadi 1 per S plus 1 S plus 2 sama dengan, ini berarti menjadi AS tambah 2A ditambah BS ditambah B per S plus 1 S plus 2. Nah, kita bisa menyamakan bagian numeratornya menjadi 1 sama dengan A tambah B S ditambah 2A ditambah B. Nah, dari persamaan ini kita peroleh bahwa A tambah B itu harus sama dengan 0. Karena di sebelah kiri tidak ada S. Sehingga dapat kesimpulan A sama dengan negatif B. Lalu dari persamaan konstantanya, 2A ditambah B itu harus sama dengan 1. Atau kita peroleh bahwa jika A sama dengan min B atau B sama dengan min A, berarti 2A min A sama dengan 1. Atau A sama dengan 1. Jika A sama dengan 1 dan B adalah min A, maka B sama dengan min 1. Sehingga kita peroleh persamaan ini bernilai 1 per S plus 1 ditambah min 1 per S plus 2. Nah, kita bisa mentransformasi Laplace dia ke domain waktu menjadi E min T dikurang E min 2T. Seperti itu. Nah, kita buat contoh kedua. Ini adalah persamaan yang persamaan bawahnya S kuadrat plus 2S plus 2. Nah, perlu diperhatikan bahwa S kuadrat plus 2S plus 2 itu kita tidak bisa membuatnya dalam bentuk pecahan seperti ini. Nah, kalau kita tidak bisa, salah satu caranya adalah kita bisa menggunakan rumus ABC. Kita bisa menentukan rumus S dari nilai min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Atau ini menjadi berapa? Min 2 plus minus akar 4 dikurang 4 dikali 1 dikali 2 per 1 dikali 2. Sehingga ini jadi min 2 plus minus akar 4 dikurang 8 atau negatif 4 per 2. Dan kita dapat amati bahwa ternyata memang akar dari S itu tidak real, tapi merupakan akar-akar kompleks. Ini kita bisa keluarkan jadi min 2 plus minus 2J per 2. Perlu diingat bahwa J ini menyatakan bilangan imajiner. Ya, biasanya memang didefinisikannya iya sama dengan akar min 1, cuman dalam engineering bisa kita menggunakannya simbolnya J. Nah, persamaannya ini dapat menjadi min 1 plus minus J. Nah, berarti kita peroleh bahwa akar-akar dari persamaan itu adalah min 1 plus J min 1 min J. Sehingga kita peroleh persamaan S kuadrat tambah 2S tambah 2 itu dapat dinyatakan menjadi S plus 1 plus J S plus 1 min J. Seperti itu. Sehingga persamaan ini menjadi S plus 1 plus J dan S plus 1 min J. Dan dengan cara yang sama kita dapat menuliskan koefisien A dan B seperti itu. Oke, nah buat menghitung A itu kita tinggal masukkan rumusnya bahwa A itu sama dengan, pertama tulis lagi persamaan yang sebelah kiri.
Lalu kita kalikan dengan si yang dia ada di bawah A, yaitu S plus 1 plus J-nya. Gitu ya. Sehingga bagian ini akan kecoret. Dan kita masukkan nilai dari pembuat 0 dari S plus 1 plus J, yaitu S sama dengan min 1 min J. Nah, sehingga kan kita peroleh bahwa ini menjadi 1 per min 1 min J plus 1 min J, atau sama dengan 1 per min 2J ya, atau sama dengan 1 per 2J. Seperti itu. Dan yang B juga kita bisa lakukan cara yang sama, yaitu terus lagi persamaan sebelah kiri, yaitu S per S plus 1 plus J, S plus 1 min J, kita kalikan dengan S plus 1 min J, lalu kita masukkan pembuat 0 dari S plus 1 min J, yaitu min 1 plus J. Sehingga persamaan ini dapat kita coret dan menjadi 1 per min 1 plus J plus 1 plus J, atau menjadi 1 per 2J atau min 1 per 2J. Dengan begitu, persamaan ini dapat kita tulis sebagai J per 2 S plus 1 plus J, gitu ya, di plus min J per 2 S plus 1 min J. Nah, dengan begitu dapat kita transformasikan ke domain waktu menjadi J per 2 eksponen min 1 min J T dikurang J per 2 eksponen min 1 plus J T. Dan ini adalah jawaban akhir kita. Oke. Aku rasa cukup sampai sini aja. Kita membahas Laplace-nya. Karena ini hanya review saja. Dan tentunya transform Laplace itu banyak caranya. Mungkin mau pakai tabel juga bisa. Tapi ini cara yang cukup mudah, yaitu partial fraction. Oke. Terima kasih.